luar biasa. Engkau luar biasa Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pastor Paul Wijaya, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Kau sungguh luar biasa buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari saya serahkan kepada Bapak Pendeta Paul Wijaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Mam duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ini secara virtual, saudara, kita berjabat tangan. Jadi saya membayangkan saudara tangan kanan, saya tangan kiri. Jadi kita semua sama-sama ya, angkat kedua tangan saudara. Jadi waktu bersama-sama kita katakan shalom, nah tangan kita begini ya. Jadi oke. 1, 2, 3, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur saudara. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa. Secara virtual saya bisa menjabat tangan saudara semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya sangat bersyukur, saya bangga, bersukacita dapat berjumpa dengan para misionaris dari Indonesia, dan juga saya tahu saudara adalah sebagai murid-murid rasul-rasul Tuhan dari Indonesia yang sekarang ada di Amerika, ada di Kanada, bahkan di bangsa-bangsa yang lain. Ya, jadi saya percaya bahwa kita semua bukan hanya sebagai pastors, tapi kita juga apostles, ya. Dan juga yang luar biasa hari-hari ini saudara yang ada di Amerika adalah juga sebagai messengers of the third Pentecost. Haleluya, puji Tuhan. Nah, baik saudara, jadi firman Tuhan, pesan Tuhan pada malam hari ini, saya tahu di New York sekarang udah jam 11 malam. Pastor Nehemia juga hadir di sini. Haleluya. Saya tahu New York jam 11 malam. Dan juga Pastor Raymond mungkin yang ada di Washington. Semuanya yang ada di daerah East sudah cukup malam. Tapi saya percaya bersama Tuhan kita tidak lagi dipermasalahkan dengan waktu dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Nah, baik. Tema di dalam pemberitaan firman Tuhan adalah moment to movement. Boleh ditampilkan? Jadi ini adalah waktu saya berdoa pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, maka saya mendapatkan ini dari Tuhan, yaitu bahwa kita sekarang ada pada moment to movement. Jadi kita ada momen, ada satu situasi, kondisi yang keadaan tidak baik, ataupun keadaan baik, tetapi kita tidak boleh berhenti hanya pada sampai pada momen itu, tetapi harus menjadi movement, to movement by the fire of the third Pentecost. Mari bersama-sama katakan, moment to movement by the fire of the third Pentecost. Ya, mari katakan, moment to movement by the fire of the third Pentecost. Haleluya, puji Tuhan. Nah, baik saudara, kita akan membaca ayatnya. Apa yang dimaksudkan di dalam moment to movement ini? Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 29 sampai dengan 31. Boleh ditampilkan Kisah Para Rasul, next. Kisah Para Rasul, ya. Mari kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan pada hari-hari ini tentunya kita semuanya bersama-sama ada di dalam doa dengan sehati bersama-sama di dalam doa. Sebagaimana murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka selama 10 hari mereka ada di upper room menanti-nantikan janji daripada Tuhan Yesus untuk mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Dan saya tahu hari-hari ini juga saudara, kita semua sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi hari-hari kita akan mengalami bagaimana kuasa Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita secara luar biasa pada hari-hari ini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan,
Bagaimana supaya movement menjadi movement itu? Di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29-31, di mana pada saat murid-murid Yesus setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita tahu Petrus dia berkhotbah 3.000 orang bertobat, dan mujizat terjadi secara luar biasa. Dan kalau kita baca di dalam pasal 4, saudara, dari 3.000 pada waktu Petrus berkhotbah menjadi 5.000 orang yang bertobat. Ya, dan apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu mereka mengalami yaitu ada penganiayaan, ada ancaman yang mereka harus hadapi. Dan kita belajar daripada apa yang dihadapi oleh murid-murid Yesus pada saat mereka menghadapi ancaman, saudara, menghadapi penganiayaan pada waktu itu, mereka tidak berkata, Tuhan, tolong kami Tuhan, kami sedang menghadapi ancaman, kami sedang menghadapi penganiayaan Tuhan, supaya Engkau tolong kami Tuhan. Saudara, saya tahu ini sesuatu hal yang hari-hari ini yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, di mana momen yang terjadi pada waktu itu, yaitu ada aniaya, ancaman yang mereka hadapi, tapi akhirnya menjadi satu movement. Menjadi movement. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam pasal yang keempat, ini movement, pasal yang kelima, terus sampai pasal-pasal selanjutnya ada movement, satu kegerakan, penginjilan, ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, rahasia yang pertama, yaitu kita harus tahu bahwa murid-murid Yesus, pada saat mereka menghadapi ancaman itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di dalam ayat yang ke-29a, sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Jadi mereka berkata, Tuhan, lihat. Ya, mereka mengancam kami. Tapi bagi murid-murid Yesus pada waktu itu, saya tahu ada satu sikap yang dimiliki oleh mereka yang harus kita miliki hari-hari ini. Bagaimana di dalam Pentakosta yang ketiga ini, dalam situasi kondisi yang sekarang kita katakan mungkin ini tidak baik karena ada COVID-19 dan lain sebagainya, saudara. Tetapi saya tahu ada sesuatu yang Tuhan mau hari-hari ini kita lakukan, yaitu adalah desperate prayer. Dan saudara, saya tahu penganiayaan, wabah COVID-19, lockdown, ataupun juga stay at home, bagi kita bukan lockdown, saudara. Lock up seperti Nuh ada di bahtera Nuh. Lock up bukan stay at home, tapi stay at the upper room, at the upper room. Saudara, mari saatnya sekarang kita melihat ancaman, tantangan, kesulitan, COVID-19, apapun juga, ya, itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi lemah, tetapi justru yang akan membuat kita sekarang menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Justru, saudara, kita akan melihat bagaimana ancaman-ancaman yang kita hadapi, situasi kondisi yang tidak baik ini. Kita percaya, saudara, ini justru saatnya bagi kita hari-hari ini kita harus mempunyai satu doa, sebagaimana Yesus pada waktu berdoa di Getsemani, saudara. Dan saya tahu hari-hari ini, saudara, memang sepertinya kita menghadapi seperti yang Tuhan Yesus hadapi. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menghadapi kematian di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus pergi ke taman Getsemani, saudara. Dan pada waktu apa yang dilakukan Tuhan Yesus mengalami satu tekanan yang begitu berat, keadaan yang begitu sulit yang harus dihadapi, di mana dia harus menghadapi kematian itu. Tetapi kita belajar daripada Tuhan Yesus, dan saya percaya inilah doa yang harus kita lakukan hari-hari ini, yaitu di dalam desperate prayer ini, dalam keadaan desperate, ada keadaan mungkin seperti yang kita menghadapi keputusasaan, seperti yang kita tidak melihat ada jalan keluar, seperti yang kita melihat pintu sedang tertutup hari-hari ini, saudara. Tetapi saya percaya inilah waktunya, seperti Tuhan Yesus pada waktu itu. Dikatakan di dalam Matius 26, lalu kata kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Saudara, ini situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus, di mana dia mengalami satu keadaan, dia katakan, hatiku sangat sedih. Mungkin saudara mengalami sepertinya, membuat kita harus merasakan kesedihan, seperti yang Yesus rasakan. Bahkan Tuhan Yesus katakan, mau mati rasanya. Ya, tapi Tuhan Yesus maju sedikit lagi,
Dan luar biasa, kita lihat bagaimana penderitaan, tekanan yang begitu hebat yang dihadapi dan dialami Tuhan Yesus. Itu tidak sebanding dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Bahkan dikatakan ia sangat ketakutan. Lukas 22 ayat 44. Maka dia bersungguh-sungguh, makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, jadi hari-hari ini saudara, dalam situasi kondisi apapun, saya tahu ini Tuhan izinkan semuanya supaya kita makin bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh berdoa di dalam Tuhan. Dan saudara, saya percaya hari-hari ini Getsemani itu bicara mengenai Gethsemane. Gethsemane itu artinya an oil pressing. Jadi kita sedang diperas dari buah zaitun menjadi apa? Minyak zaitun. Saya percaya hari-hari ini saudara, ada satu doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya tahu ini kita seperti Yesus waktu itu berdoa dengan bersungguh-sungguh, saudara. Dan saya percaya inilah yang akan menjadi satu turning point, di mana kita akan melihat dan mengalami bagaimana segala apapun yang selama ini sepertinya menghalangi, menghambat kita, ada tantangan yang begitu hebat, tekanan yang begitu berat dalam hidup kita, tapi kita pasti akan menerobos menghadapi itu semuanya. Dan seperti Yesus, saya percaya dia alami kemenangan di Getsemani. Dan yang kedua, saudara, yang kedua di dalam ayat yang ke-30, itu tadi di dalam ayat 29 bagian A terlebih dahulu, tapi kita lompat dulu ke ayat 30. Di dalam ayat yang ke-30, di dalam ayat ini dikatakan, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Wow, luar biasa. Saudara, pada waktu itu murid-murid Yesus tidak berkata, Tuhan, lindungi kami, tolong kami Tuhan. Tuhan, ulurkan tanganmu untuk menolong kami, melepaskan kami. Tetapi yang luar biasa, justru murid-murid Yesus, dia katakan apa? Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang-orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara, saya tahu ini yang hari-hari ini harus kita miliki di dalam hati kita. Saya percaya kita ada desperate prayer, ada doa yang sungguh-sungguh, ada jeritan hari-hari ini di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua yang Tuhan mau, di mana hati kita, ada satu desire, ada desired heart di dalam hati kita, di mana hari-hari ini saudara, sebagaimana Yesus pada waktu itu dengan hancur hati, pada waktu Tuhan Yesus melihat ada banyak orang yang menderita, ada banyak yang orang sakit, ada banyak orang yang pada waktu itu mengalami keadaan yang begitu sulit di dalam hidup mereka. Dan saya tahu ini yang Tuhan mau hari-hari ini saudara. Di saat kita sedang menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang, tentunya kita berdoa, Tuhan lindungi kami, peliharakan kami, Tuhan jauhkan kami semua dari segala COVID-19 ini Tuhan, dan pasti Tuhan akan melindungi kita. Tetapi satu hal yang Tuhan mau ada di dalam hati kita, yaitu apa? Kita tidak lagi egois, kita tidak lagi hidup hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Tetapi hari-hari ini kita boleh berkata, Tuhan, tolong Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan tolong, Tuhan ada banyak orang yang masih terikat di dalam dosa. Tuhan tolong mereka yang sekarang terkena dengan COVID-19 ini, terpapar dengan COVID-19. Tuhan tolong mereka yang belum menerima Engkau, yang belum diselamatkan. Dan itu yang Tuhan mau ada di dalam hati kita hari-hari ini. Dan saya tahu itulah yang akan membuat kita dari momen keadaan apapun juga akan berubah menjadi satu movement, ada kegerakan Allah yang besar, ada revival yang terjadi. Dan saya tahu inilah saatnya untuk Amerika, saya katakan, saatnya untuk Kanada, saatnya untuk bangsa-bangsa, melalui kehidupan kita yang mempunyai hati yang tidak lagi egois, tidak lagi hanya untuk mementingkan diri sendiri, dengan hati yang hancur, sebagaimana Yesus pada waktu itu, mereka murid-murid Yesus tidak berkata, Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami. Bukan, saudara, tetapi justru pada waktu itu di tengah tekanan yang mereka hadapi, di tengah-tengah ancaman yang mereka hadapi, mereka justru lebih banyak berdoa untuk orang yang lain. Dan saya tahu ini rahasianya. Bagaimana hari-hari ini Tuhan pasti akan memelihara kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan melindungi kita. Yaitu pada saat kita mempunyai hati seperti Yesus, penuh belas kasihan, mengasihi orang-orang yang lain. Kita terus berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kita berdoa bagi mereka yang sakit. Kita berdoa bagi mereka yang menderita. Dan saya tahu itu yang Tuhan mau. Sebagaimana Yesus di dalam hatinya, di dalam ayat-ayat yang kita tahu,
Ketika Yesus dikatakan dalam Matius 14 ayat 14, ini yang ada di dalam hati Yesus. Dan saya tahu ini akan membuat saudara, membuat bagaimana movement itu terjadi, bagaimana mujizat itu terus akan terjadi secara dahsyat dan lebih dahsyat lagi hari-hari ini. Yaitu ketika Yesus mendarat dikatakan, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 15:32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara, saya tahu hari-hari ini, saudara, kalau kita melihat mungkin krisis sedang terjadi. Orang berkata ada orang mengalami keadaan yang begitu sulit untuk memperoleh makan yang mereka butuhkan hari-hari ini, saudara. Tetapi saya tahu inilah waktunya bagi kita semuanya. Kita harus memiliki seperti Yesus, saudara. Di mana Yesus katakan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saya tahu hari-hari ini, saudara, Tuhan melihat apa? Hati saudara. Hati saudara semuanya. Hati kita semuanya. Apakah kita mempunyai satu desire heart, hati yang penuh belas kasihan, hati yang hancur melihat jiwa-jiwa. Saya percaya inilah langkah yang kedua. Bagaimana gerakan, ada movement, ada revival di Amerika, di Indonesia, dan saya percaya kita akan melihat hari-hari ini, saudara, segala apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita, itu sedang digenapkan bagi kita semuanya. Dan puji Tuhan, saudara. Dan kita akan melihat bagaimana rahasia yang ketiga. Dari moment menjadi movement. Moment to movement itu bagaimana? Bagian yang ketiga, saudara, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29, dikatakan, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Wow, luar biasa. Jadi mereka tidak lagi waktu mereka mengalami ancaman, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Yesus, saudara. Bahkan Yesus dikatakan doanya itu peluhnya itu seperti tetesan darah. Dan yang kedua, mereka mempunyai desire heart, mempunyai hati yang hancur, hati yang penuh belas kasihan. Yang itu yang harus ada di dalam hidup kita. Bagaimana Pentakosta yang ketiga ini, kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Maka yang ketiga, saudara, kita belajar daripada murid-murid Yesus ini. Dikatakan, mereka katakan, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Justru saat mereka menghadapi ancaman, pada waktu mereka menghadapi penganiayaan hari-hari itu, saudara, apa yang mereka ada di dalam hati mereka? Apa yang menjadi destiny, tujuan di dalam hidup mereka? Destiny of life. Saya tahu hari-hari ini, saudara, pada saat kita mempunyai satu destiny of life yang benar-benar itu menyenangkan Tuhan, saya percaya perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, berkat Tuhan, itu semuanya pasti Tuhan curahkan bagi kita. Kuasa Tuhan akan dicurahkan bagi kita semuanya. Tetapi yang terpenting yang ketiga, harus tahu destiny of our life. Bagaimana tujuan hidup kita hari-hari ini. Saudara, kalau selama ini mungkin kita melayani Tuhan, tetapi ada satu destiny yang kurang menyenangkan Tuhan. Mungkin destiny kita supaya kita mempunyai banyak jemaat, puji Tuhan. Supaya kita punya gedung yang bagus, puji Tuhan. Supaya kita punya sound system yang luar biasa, puji Tuhan, saudara. Tetapi saya tahu hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan destiny daripada kehidupan kita semuanya hari-hari ini, saudara. Saudara, saya tahu melalui COVID-19 ini, segala apa fasilitas yang kita sudah ada selama ini, khususnya dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, ya, baik itu gedung ibadah, baik itu sound system untuk ibadah, kursi yang begitu banyak, jemaat yang begitu banyak, bahkan fasilitas di dalam kehidupan kita, kita punya pakaian yang indah, bahkan saya pun tidak bisa pakai jas selama 2 bulan, saudara. Biasa kalau ibadah kan harus pakai jas, tapi sekarang jasnya saya gantung. Ya, ini pun juga baju yang saya pakai, ini baju yang sudah digantung hampir 2 bulan lebih nggak saya pakai, saudara. Ya, karena kita harus stay at home, stay at the upper room, saudara. Ya, nggak apa-apa, saudara. Saya tahu ini proses di dalam hidup kita. Tuhan sedang membentuk hidup kita semuanya supaya apa, saudara? Supaya hidup kita tidak bergantung dengan segala perkara-perkara dunia ini. Amin.
Karena dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini hanya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Saya tahu hari-hari Tuhan sedang membentuk hidup kita semuanya. Tadi dikatakan saudara kita ini harus menjadi seperti apa? Seperti buah zaitun. Bagaimana buah zaitun itu akan menjadi satu minyak yang mahal. Yaitu kita sedang dipres, sedang dibentuk oleh Tuhan, sedang diproses oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya tahu hari-hari ini Tuhan perlihatkan apa yang menjadi destiny of our life. Saudara, saya tahu kalau saudara mempunyai satu destiny di dalam hidup saudara, sebagaimana Yesus pada waktu itu. Kita belajar daripada Tuhan Yesus lagi, saudara. Tuhan Yesus memang dia adalah teladan yang sempurna. Di dalam Matius 3:14, saudara, ini destiny daripada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus hendak dibaptis oleh Yohanes. Ya, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, nah ini luar biasa. Yesus dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, tapi dia juga anak Allah. Ya. Dan saudara, kita perhatikan di sini, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, sebenarnya dia sebagai anak Allah, ya, dia melihat Yohanes ini adalah sebagai salah seorang nabi, ya, ada seorang hamba Tuhan, dan kalau bagaimana Yesus adalah sebagai anak Allah, tetapi pada waktu itu kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan satu kerendahan hati yang luar biasa. Ayat 15 dikatakan, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, jadi ternyata Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Di dalam Filipi dikatakan, ia merendahkan diri menjadi sama dengan hamba, menjadi sama dengan manusia, saudara. Dia katakan sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, seluruh kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Dan saya tahu itulah destiny daripada Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini. Adalah apa? Untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah dikatakan demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang keempat, Tuhan Yesus berkata juga demikian, saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria. Dan akhirnya perempuan Samaria, akhirnya murid-murid Yesus datang kembali. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka semuanya. Kata Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Oh, luar biasa. Saya percaya kalau hari-hari ini destiny saudara, ini yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka saya percaya saudara, hari-hari ini kita akan mengalami satu lompatan, ya, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, dalam keluarga, apapun juga. Kita akan alami satu terobosan yang besar. Kita akan mengalami satu revival, the great revival. Saya percaya Amerika akan mengalami lawatan Allah yang besar. Amin. Amerika akan mengalami satu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara-saudara yang ada di Amerika, Kanada. Saya ingat nubuatan Cindy Jacob tahun 2003, dia katakan apa, saudara? Bahwa api kebangunan rohani untuk Amerika itu akan dibawa dari Indonesia. Dan saya tahu saudara hamba-hamba Tuhan yang ada di Amerika, berbahagialah saudara. Sebagai utusan-utusan Allah, sebagai messenger of the third Pentecost. Saya percaya saudara sebagai misionaris dari Indonesia. Saudara, you are not as a pastors, you are also a apostle, artinya sebagai rasul Tuhan yang ada di Amerika. Inilah waktunya dari timur ke barat. Api Pentakosta yang ketiga dibawa dari timur ke barat. Inilah waktunya Amerika akan mengalami the great revival. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. The great revival Amerika, for Canada, for all over the world. Ini waktunya saudara. Haleluya. Saya tahu destiny of our life. Saya percaya waktu kita tahu destiny of our life, saudara, saudara tidak perlu takut.
mengalami kekurangan, kesulitan apapun juga. Dan saya tahu ada amanat agung Tuhan Yesus yang merupakan juga jaminan hidup bagi kita semuanya. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Saudara, saya tahu ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang harus kita lakukan, menyelesaikan. Dan saya tahu kalau destiny saudara adalah untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, dikatakan di dalam ayat 20, karena ayat 20, ayat selanjutnya ayat 21 saudara, ya, Matius pasal 18. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa menjadi muridku. Jadikanlah sekalian bangsa menjadi murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, dikatakan ayat selanjutnya, bagian ayat terakhir, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman, sampai kepada akhir zaman. Jadi saya percaya saat kita tahu destiny kita hari-hari ini, destiny hidup ini, Yesus segera datang, saudara. Saya merenungkan, kalau lihat hari-hari ini, saudara, saya merenungkan di dalam kehidupan saya ini, bahwa waktu kedatangan Yesus sudah sangat dekat sekali, saudara. Oleh karena itu, kalau hidup kita masih mempunyai satu keinginan hanya untuk menyenangkan daging kita, hanya untuk supaya kita dipandang orang, bukan supaya untuk kita menjadi orang yang hebat dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita melihat semuanya ini, hari-hari ini semuanya itu sia-sia. Ya, memang semuanya ada, Tuhan sediakan semuanya. Tetapi saya tahu hari-hari ini saya percaya Tuhan akan membawa kita dalam satu destiny di dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita yang benar, yang menyenangkan Tuhan, yang akan membawa kita pada kehidupan yang kekal sampai kita masuk surga. Yaitu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa itu menjadi muridku. Jadikan sekalian bangsa menjadi muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Oleh karena itu, saudara, mari. Saya percaya Tuhan pasti menyediakan semuanya. Tuhan sudah menyediakan, dan Tuhan akan sediakan yang lebih dahsyat dan lebih besar lagi. Amin. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat. Yang keempat kita kembali, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat lagi, yaitu di dalam ayat yang terakhir, ayat 31. Mari kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Wow, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, saudara. Hari-hari ini saya percaya kita sedang berdoa. Selama 10 hari ini kita berdoa, dan saya percaya bukan hanya 10 hari, 100 hari, 1000 hari kita terus berdoa seperti hari-hari ini, saudara. Dan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus hari-hari ini, saudara. Saya percaya doa yang dengan desperate prayer, dengan desire heart, dengan destiny of life yang menyenangkan Tuhan. Maka yang keempat, saudara, saat kita lakukan semuanya ini, goyanglah tempat. Ada satu movement, ada satu kebangunan rohani, ada satu kegerakan yang besar. Dan waktu itu, saudara, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mulai mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, luar biasa, saudara. Dan saya tahu hari-hari ini yang keempat, declare. Nah, saudara, saya berikan judul yang ayat 31 ini, declare. Fire and go. Katakan semua, fire. Ya, semua tangannya begini. Ayo, fire and go. Fire and go. Fire and go. Saudara, saya tahu itu yang Tuhan mau. Declare. Saudara, saya tahu hari-hari waktunya bagi kita semua yang gereja Tuhan bangkit.
bangkitlah, menjadi teranglah. Saya tahu hari-hari kalau saudara mungkin merasakan tekanan yang begitu berat. Saya tahu di Amerika, di Kanada, saudara mungkin mengalami tekanan yang begitu berat, keadaan begitu sulit hari-hari ini. Tetapi saya percaya saudara, kita adalah the man of God. Kita tidak akan pernah lemah, kita tidak akan pernah menyerah. Tapi kita tahu roh Allah di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh-roh apapun ini di dalam dunia ini, saudara. Saudara, di dalam pelayanan saya mulai dari seorang penginjil yang melayani di daerah-daerah, saya merasakan dan mengalami bagaimana Yesus, roh Allah di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh-roh apapun, tekanan, tantangan, ancaman, bahaya apapun itu tidak ada artinya. Bahkan di balik semuanya itu kita akan melihat pada saat kita mulai declare, kita memperkatakan firman Tuhan, menyatakan firman Tuhan. Dan saya tahu hari-hari ini saudara, untuk Pentakosta yang ketiga, saya tahu ini yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu ada declare of the third Pentecost, boleh ditampilkan. Mari kita akan baca dan kita perkatakan declare, ini bukan hanya kita baca saja, tapi kita benar-benar perkatakan dengan sungguh-sungguh. Mari tolong tampilkan, yaitu Pentakosta yang ketiga. Oke, mari kita semuanya, saya percaya inilah yang hari-hari ini kita declare untuk Indonesia, kita declare untuk Amerika, untuk Kanada, untuk dunia, saudara. Oh, haleluya, rataka syukur, rataka dalaba yaralaba. Mari kita berkatakan Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa. Pentakosta ketika akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar. Dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Pentakosta yang ketika akan membangkitkan generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Wow, haleluya. Pentakosta ketika lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketika akan memberikan kuasa. Pentakosta ketika akan memberikan kuasa untuk apa? Menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Oh, haleluya, saudara. Ini sungguh luar biasa. Saya percaya satu kegerakan Allah yang besar. Saudara, saya mendapatkan satu kiriman, ada video, yaitu ada seorang hamba Tuhan dari Amerika yang bernama James Cole. Ya, saya percaya di Amerika pasti tahu. Kalau saya baru tahu ini, saudara, dan saya mulai cari autobiografi dia. Ternyata dia adalah Director of Prayer Storm. Dia juga sebagai instruktur daripada Wagner Leadership Institute dari Kansas City. Prophet, dia katakan sebagai prophet. Dan saudara, memang nanti saudara, saya percaya saudara sudah tahu semuanya itu, bagaimana dia di dalam roh dibawa oleh Tuhan ke sorga. Dan dia luar biasa, saudara. Dan dia katakan the great harvest sedang terjadi, no matter how much is the cost. Wow, how much is the cost, no matter. Ya, yang pasti the great harvest. Katakan semua, great harvest. Great harvest now. Great harvest. Kairos great harvest. Dan juga yang luar biasa, saudara, dia mendapatkan satu, apa yang dia lihat, ada satu pesan Tuhan. Indonesian people catching, ya. Indonesian people catching fire. Set of fire. Oh, ratakashada, the fire of the Holy Spirit. It's pour out upon us. Saudara, pada waktu saya mulai mempersiapkan ini tadi waktu saya berdoa, Tuhan katakan, I will pour out my spirit among you now. Right now. Urataka, mari kita berbahasa Roshikurataka kurutakala. I will pour out my spirit upon you. Urikundala basyakarutaka dalam marabashikura, mari semua berbahasa roh. Irukandala bashikurito kurala bayurukulala sikorala bala 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 urito kolaba sokorala bayara kondola laba sedara batu urito kondala curakan rohmu rakalala basa urikondala basandara bara angkat tangan semua, terima urapan yang baru, terima urapan yang baru, terima urala bala 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 bala, letakkan tangan di kepala saudara, terima urapan Pentakosta ketiga. Urikondala
Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengurapi kami semuanya. Kami itu ada satu urapan yang baru. Pour out the fire of the third Pentecost. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami itu ada kuasa untuk penuhan jiwa yang terbesar Tuhan. Kami tahu hari-hari ini, saudara, kami percaya Tuhan, ada satu the great revival moment to a movement, a great movement, revival besar untuk Amerika, Kanada, bahkan Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Saya minta Pak Budi untuk persiapkan satu pujian, kuasanya dicurahkan. Jadi berbeda dengan apa yang saya sampaikan, kuasanya dicurahkan. Mari Pak Budi. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekali lagi katakan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Mari sembah dia saudara. Oh, sikala para la bala bala, sikala para la baya la bala, sikala para la bala, sikala para la baya la bala, sikala para la. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima doa impartasi pengurapan dari hambanya, Pastor Paul Wijaya. Ora la bashandara bakurata kashikara la bashandara bakurala. Ora takana amari kuna la bashandara Tuhan. Urapi setiap hamba-hambamu, urapi setiap anak-anakmu Tuhan, urapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Ada urapan yang baru.
Terima kuasa Roh Kudus. Kiro takandala bashandara bakura bala 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 bala. Urapan yang baru terima ralabasiko ralabayara toko ralabayara toko ralabayara labayara labayara. Oh, ralabashandara bakura labayara labashandara laba. Terima urapan yang baru saat ini pada era Pentakosta yang ketiga ini. Terima kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu Tuhan yang sudah kau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Oh, rencanamu indah bagi kami semua. Mari buka hati dan kita akan terima doa berkat. Berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan saudara semuanya menjadi anak-anaknya yang sangat dikasihinya, sebagai messenger of the third Pentecost, sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia dan diurapi oleh Tuhan, dan juga sebagai biji mata Tuhan sendiri. Persekutuan yang indah dan mulia bersama dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai saudara semuanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kedua kalinya menjemput kita semua di awan yang permai. Sebagai orang yang percaya dan sangat diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Wow, saya percaya kita semua malam ini diberkati oleh Tuhan. Amin.